Nah, ini sudah di-download belum? Kalau belum sekarang di-download ini. Nah, ini bagian ini. Principle objek nomor 2 ini. Biar nanti bisa ngikuti saya. Jadi apa saja yang harus kamu baca nanti di buku Principle of Geotechnical 9. Ya, tolong semua mengikuti supaya nanti tidak kesulitan. Oke. Kemudian kalau sudah di-save ya, setelah di-save nanti silakan dibuka. Nah, ini tampilannya. Nah, jadi di sebelah kanan adalah daftar isinya. Tidak semua buku ini dipakai ya. Jadi tidak semua bab nanti diajarkan di Mekanika Tanah 1. Ya. Nah, yang perlu kalian pelajari untuk persiapan di hari Senin atau di perkuliahan Mekanika Tanah 1 ini adalah yang pertama ini ya, chapter 1. Nah, silakan nanti semua meng-highlight ya, kayak gini. Nah, silakan diikuti. Jadi ini adalah geotechnical engineering merupakan ceritanya bagaimana soil mekanik itu berkembang dan bagaimana sebuah teori mekanika tanah yang dari klasik sampai era modern kemudian muncullah sebuah terzagi ini. Terzagi yang banyak menghasilkan apa? Menghasilkan teori-teori tentang geoteknik termasuk teori daya dukung, teori keseimbangan batas dan semuanya. Ya, nanti silakan semua meng-highlight dan membaca ini. Tugas ini bukan kelompok ya. Tugas meng-highlight ini adalah individu. Nanti pada saat eksistensi akan saya cek acak per individu. Ya, mohon diingat. Ya, setelah chapter 1, ya ini saya kasih gambarannya chapternya dulu, nanti saya akan kembali menerangkan di masing-masing chapter. Kemudian adalah chapter 2. Ya, chapter 2 ini. Nah, nih di highlight ya. Setelah chapter 2, chapter 3. Nah, silakan nanti di highlight kayak gini. Jadi ini file PDF silakan pakai Nitro atau pakai apapun juga. Setelah itu kemudian chapter 4. Plasticity and Structure Soil. Karena ini adalah sebagai dasar nanti kalian akan melakukan praktikum atau praktek. Setelah chapter 4, chapter 5. Kemudian chapter 6. Ya, kemudian setelah chapter 6 langsung ke chapter 12. Dah, inilah yang nanti akan kita pelajari pada mekanika tanah 1. Ya, gitu ya. Sudah semua dicatat, sudah dianu semua ya. Oke, semua sudah meng-highlight, mengikuti saya.
Semua sudah? Tolong diikuti dulu. Coba saya cek acak satu saja. Fernanda Akbar Fatoni. Ada enggak? Halo? Fernanda Akbar Fatoni. Sudah di-highlight? Halo? Enggak ada. Dani Setiawan. Enggak ada. Ini pada kemana ini? Apa setelah Zoom digeletak nih ngono? Ain Dini Selvia. Iya Pak, maaf. Sudah. Sudah di highlight bukunya, sudah dibuka bukunya, sudah di-save? Sudah. Sudah. Iya, sudah. Bisa share screen enggak? Halo? Tolong share screen coba, saya cek. Saya tak stop share coba. Ain Dini Selvia, coba kamu share screen. Maksudnya Kamu lagi di mana sekarang? saya lagi jadi panitia PKKMB. Oh, ya sudah. Ya, maaf ya. Tolong nanti gini. Kemarin kan saya sudah minta untuk panitia PKKMB, tolong saya dikasih reportnya siapa saja yang jadi panitia. Oh iya Pak. Ya, oke. Ya, Pak agak berisik. Ya, oke. Riki Eka Satria. Sudah di-highlight? Ya sudah Pak ini Pak. Sudah, coba kamu share screen. Munculkan ininya toh. Nah, ada. Ini di Google Drive atau kamu download? Sudah saya download Pak ini. Ini di kamu buka pakai apa? Pakai PDF, pakai Word ini. Kamu bisa oh, ya sudah, yang penting kamu bisa add highlight ya. Ya wes, oke, Ya. silakan stop. Oke ya, jadi seperti ini nanti silakan kamu baca semuanya. Ya. Jadi silakan nanti di rumah dibaca semuanya dari chapter 1, 2 dan seterusnya. Sudah, kamu stop share screen. Coba Oke, Riki. siap Pak. Stop. Ya, nanti dibaca semuanya. Mana yang dibaca? Nah, habis ini kamu ikuti petunjuk saya. Tidak semua dibaca ya. Jadi poin-poinnya aja kamu baca. Ya, oke. Sekarang chapter 12 mana yang dibaca? Mumpung sekarang terbuka chapter 12 ya. Saya buka ini dulu aja biar saya tidak balik lagi. Jadi yang harus dibaca adalah terkait bagaimana perhitungan direct shear test dengan keruntuhan more kolom. Ini kamu baca. Ya, di highlight. Nah, ini ya. Nih. Terus kemudian persamaannya mana yang harus dibaca? Ini. Nah, yang tidak bisa ditanyakan. Ini. Ini. Ya. Ini ya. Silakan kamu bagaimana caranya. Lah, pahami ini. Ini adalah angle of internal friction. Kalau bahasa Indonesianya adalah sudut geser tanah. Terus logo ini adalah tegangan normal stress on the failure plane atau istilahnya tegangan normal. Simbol ini adalah shear strength atau sudut geser. Ya, gitu ya. Jadi yang dibaca ini sampai di mana? Ya. Sampai ini aja cukup. Ya, sampai di sini. Ya. Bawah-bawah nggak usah kamu baca. Ini nanti masuk di Mektan 2. Yang penting kamu bisa menentukan apa nanti. Ini loh. Yang dimaksud sudut geser. Jadi nanti kamu akan melaksanakan nanti
Habis ini akan diterangkan oleh Dery bagaimana Excel detailnya saat nanti praktikum ya. Jadi nanti kalian saat praktikum menentukan ini loh. Kok ini, bro. Nah, jadi kalian akan menentukan apa saat praktikum direct share test, nanti akan detailnya akan disampaikan diri Excelnya. Kalian menentukan ini, grafik ini, hubungan antara shear stress dan normal stress. Ini yang harus dipahami. Bagaimana menentukan C, yaitu kohesi, dan sudut gesernya ini, nilai ini. Ya, itu nanti Excelnya ada, bisa di-share, nanti bisa dipelajari. Ya ini ya, jadi tidak semua dipelajari, makanya tak suruh mengikuti itu supaya kamu bisa meng-highlight. Oke ya, ini untuk chapter 12. Ya, gitu ya. Setelah itu dari chapter 12, lainnya ini nanti kita pelajari di mana? Di mekanika tanah 2. Kemudian soil compaction. Nah, ini adalah pemadatan, nanti menggunakan standar Proctor test. Nah, yang harus kalian pelajari apa? Bagaimana makna dari compaction ini? Ya. Pemadatan, inti dari pemadatan ya. Itu adalah intinya adalah grafik ini. Ya, ini kamu pelajari grafik ini. Makna dari grafik ini adalah bahwa dari tanah yang belum dipadatkan, ini tanah yang belum dipadatkan ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, tanah kalau di pemadatan tanah itu membuat tanah menjadi lebih padat atau tidak padat? Coba salah satu menjawab. Bisa langsung nyalakan kamera mic-nya ya. Sekarang Izin, apa Pak. tujuan pemadatan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari NIM berapa? Nama NIM? Saya dari Rifana di Pangestu, Pak. NIM Ya. 2023. Ya, kelas karyawan atau reguler? Kelas karyawan, Pak. Ya, silakan. Hal ini akan membuat tanah menjadi lebih padat, Pak. Ya. Karena kadar air dan kadar udaranya sudah tidak ada, Pak, jika sudah dilakukan pemadatan, Pak. Oke. Jadi intinya bahwa memadatkan itu tanah menjadi lebih padat. Pertanyaannya, kenapa? Apakah semua tanah perlu dipadatkan? Pertanyaannya, kira-kira. Urus sana. Urus sendiri. Pertanyaannya, apakah semua tanah perlu dipadatkan dan misalnya jenis tanah apa yang perlu dipadatkan? Atau gambaran tanah seperti apa? Izin menjawab, Pak. Ya, jadi jangan takut salah ya, santai aja. Kita Pak. Ya, silakan. Untuk tanah yang biasa yang harus dipadatkan adalah suatu tanah yang maksudnya kayak timbunan gitu, Pak. Itu kan bukan tanah asli, Pak ya. Jadi dari situ kita harus memberikan pemadatan agar tanah tersebut mampu untuk maksudnya mampu tidak longsor seperti itu, Pak. Untuk satu bangunan, Pak. Oke. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi saya perjelas lagi. Jadi tanah dipadatkan itu berawal dari tanah yang tidak padat. Ya, mungkin bisa dibayangkan kalau kita menggali sesuatu, misalkan kita ada tanah, kemudian kita gali. Ya. Ini akhirnya tanah ini kan diangkat kan? Oke. Nanti coba saat kita tanah pindah ke sini, gundukan ke sini. Ya. Kemudian kamu kembalikan lagi, kira-kira urukan ini sisa apa enggak? Timbunan ini sisa apa enggak? Sisa, Pak. Sisa. Oke, kenapa kok sisa? Silakan yang lain bisa interaktif ikut juga ya, enggak masalah ya. Jadi logiknya bahwa saat kita menggali ya, udah sering kamu gali ya, kembalikan ke sini, pasti ini akan lebih. Kenapa seperti itu? Karena tingkat kepadatan
asli dan tingkat kepadatan yang ditimbulkan dari mesin itu berbeda, Pak. Ya. Oke. Nah, kira-kira jawabannya kan ini sudah menjadi suatu problem. Harusnya kalau kita menggali, kita kembalikan kan kembali penuh cukup ya. Ternyata kurang. Berarti identifikasinya tadi bahwa tanah ini kurang padat. Ya, kurang padat, Pak. Pertanyaannya, kalau tanah kurang padat, itu apa yang berbeda dengan tanah yang sudah padat ini dengan yang tanah di sini? Apa bedanya? Rongga udara. Ya, silakan. Saling kita interaktif aja, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin Pak, Ya, silakan. Ahmad Effendi Pak dari kelas 4 kelas sore Pak. Ya, NIM-nya nim. Enggak apa-apa, nanti kan terekod di 202 Heeh. 305 0110 798. Ya, silakan. Untuk perbedaannya itu di density-nya Pak. Density. Iya, antara yang padat dan yang gembur. Oke. Ya, selain density apa? Kira-kira? Selain Udara, Pak. Rongga Nah, udara. oke, ya siap. Jadi gini, bahwa nanti di chapter ini ya nanti akan ketemu bahwa ini sekilas saya ulas di sini sambil mengulas yang ini, bahwa di chapter 2 nanti kalian akan mengenal apa namanya angka pori. Kemudian berat volume. Jadi berat dibagi volume. Nanti di chapter 2 akan ketemu ya. Jadi intinya betul yang disampaikan dari kalian tadi, bahwa dua mahasiswa tadi, bahwa density-nya kurang. Bahwa density yang tanah asli lebih besar daripada di yang sudah digali ini. Ya, sehingga tanah-tanah seperti ini, seperti yang dikatakan tadi, bahwa tanah timbunan dan semuanya itu perlu dipadatkan. Supaya apa? Density-nya itu lebih besar dan target berat volume ya. Jadi kita ngomongnya nanti berat volume. Karena yang akan kalian peroleh pada saat uji pemadatan adalah ini. Berat volume maksimal di sini. Jadi ini gamma D max ya. Max dan water content optimum ini di sini. Jadi di puncaknya di sini. Nanti kalian akan membuktikan proses seperti ini. Ya. Ini nanti yang harus kalian buktikan dan membuat report bahwa dengan tanah jenis ini, oh ternyata perlu tambahan air sekian persen supaya tercapai gamma D maksimal atau berat volume kering maksimal. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafik ini bahwa pemadatan itu memerlukan apa? Ya, pemadatan adalah memerlukan air. Ini kan air. Nah, jadi seiring air ditambah, berat volume akan naik. Nah, lihat grafiknya. Naik. Begitu dia tercapai optimum, ya, kamu tambah lagi, dia akan menjadi turun. Berarti inilah W2 ini adalah sebagai apa? Kadar air optimum supaya tercapai kadar air maksimum. Nah, sekarang kalau kita memadatkan di lapangan, ya, mungkin teman-teman kelas karyawan sudah sering memadatkan, ya. Acuannya apa sekarang? Penambahan air itu acuannya apa biasanya di lapangan? Dikira-kira atau ada acuannya? Enggak apa, dijawab jujur aja. Santai aja. Izin Pak, menjawab Ya, lagi silakan. Pak. Ya. Dari Ridwan Pak. Untuk acuan penambahan air itu dilihat dari kondisi sekitar dulu Pak. Semisal airnya sudah, maksudnya memenuhi kriteria, berarti tidak perlu menambah cukup air Pak. Dan sebaliknya jika airnya dirasa kurang, perlu menambahkan air Pak. Seperti itu Pak. Nah, melihatnya itu air itu kurang atau enggak, sesuai atau enggak, pakai apa? Tentunya kan ada parameter jelas ya. Oh, ternyata kadar air sekitar itu sekian persen dengan jenis tanah ini. Oh, sehingga tanah yang akan saya urutkan ini tidak perlu saya tambah air karena kadar airnya sudah memenuhi. Tentunya kan ada justifikasi seperti itu. Kira-kira di lapangan memakai apa? Melihatnya itu. Izin Pak menjawab, silakan. Ahmad Effendi Pak. Ya. Kalau biasanya ya, kita itu pakai alat speedy Pak. Ya, speedy mencari water content. Ya.
Ya. Ya, betul Pak. Jadi Ah. di situ kita lihat kadar airnya itu udah sesuai dengan kadar air optimum yang kita rencanakan di lab atau belum gitu sih Pak biasanya. Itu kan kalau tanah ya, tanah yang sudah padat gitu ya di situ ya, atau timbunannya atau Timbunan Pak, timbunannya Pak. timbunannya yang dikasih ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, berarti kan sebelumnya kalian harus melihat dulu toh jenis tanah ini diuji di lab ketemu kadar air optimum. Betul begitu kan? Ya. Sebetulnya ada uji dulu enggak dengan tanahnya itu? Oke Pak, betul Pak. Diuji dulu di lab Pak. Berarti memakai uji ini atau pakai uji apa di labnya? Pakai uji yang ini juga Pak. Oh gitu. Berarti sudah pernah seperti ini? Sudah Pak ini. Oh sudah. Oke. Iya. Ya berarti kan kalau sudah pernah ya enggak masalah juga kan ini kita kan tidak melihat orang yang sudah pernah karena bekerja itu kemungkinan mempunyai pengalaman yang lebih kan begitu. Jadi enggak masalah juga. Berarti kan sudah lebih berpengalaman, lebih tahu kan begitu daripada yang lain yang belum pernah ya. Jadi sudah betul itu prosedurnya. Jadi kita melakukan ini kalau kita ngomong di lapangan adalah untuk menguji tanah timbunan yang akan dipakai. Sehingga akan ketemu apa? Oh, saya punya acuan gamma D maksimalnya sekian dan berat optimumnya sekian. Sehingga saat kita menimbun itu oh ternyata bahwa perlu kadar air sekian dengan layer sekian dengan tumbuhan sekian. Nah, sehingga nanti dari hasil yang kamu peroleh akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini yang harus kalian pelajari nanti. Nah, ini sehingga ini macam-macamnya dan kemudian nanti kita akan bisa menghitung apa? Energi pemadatan. Nah, inilah nanti yang akan dipakai. Oh, ternyata di lapangan perlu energi pemadatan sekian ini. Nah, ini tujuannya. Ya, gitu ya. Oke, jadi untuk modified ini enggak usah kalian pelajari, cukup berhenti sampai di sini aja. Karena kita nanti akan menggunakan uji apa? Standar Proctor test untuk modified, ya. Tapi yang di bawah ini nanti silakan kalian pelajari ya, bagaimana korelasi-korelasi ini, ya ini hanya sekedar korelasi nanti silakan dipelajari. Nah, dan contoh soal ini bisa dicoba kalau memang nanti istilahnya perlu mengamati ya. Tapi saya sebaiknya ini bisa dicoba juga. Maksudnya di rumah bisa dipelajari ya. Ini jadi sudah ada jawabannya untuk latihan. Jadi kita nggak usah pusing sebetulnya Mektan ini kalau kita ngomong materi itu sangat singkat ya, enggak banyak juga. Nah, kalau kita ngomong pemadatan, inti dari materi pemadatan yang ya cuman ini, kita akan menghasilkan ini. Bagaimana suatu tanah tertentu ya dengan ditambah dengan air sehingga akan memperoleh gamma D maksimal dan berat optimum dari air. Otomatis kalau kita ngomong nanti dengan dipadatkan density-nya akan meningkat, otomatis kalau density meningkat otomatis angka pori akan menjadi turun. Nah, angka pori itu apa? Adalah rongga atau rasio void rasionya. Nanti ketemu di chapter 2 ya. Gitu ya. Oke, intinya ini untuk pemadatan ya. Oke, bisa diikuti ya bagi yang lain. Tadi yang mungkin sudah pernah mencoba ya bisa langsung paham. Silakan nanti bisa ditanyakan ini untuk pemadatan. Jadi saya ulas poin per poin intinya saja. Jadi nanti untuk terkait perhitungan dan semuanya Excel semua nanti habis ini dilanjutkan oleh asisten lab yaitu NIM 2022 yaitu Dery ya. Nanti Excelnya kita share juga setelah ini. Oke, silakan untuk dasar teori inti dari pemadatan seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ataupun saran atau masukan atau pengalaman silakan, kita bebas saja, santai-santai saja, kita saling tukar ilmu ya, begitu ya. Jadi kalau kita bilang dosen itu bukan orang yang paling benar, tapi kebetulan saya tahu duluan kan begitu. Kalau kalian tahu duluan berarti otomatis ya sudah kalian punya kelebihan daripada yang lain gitu aja. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa nanti bagaimana kita menentukan berat gamma D ini ada berat volume kering, nanti ada gamma sat yaitu berat volume basah. Nanti akan ketemu di chapter 2. Ini saya urutkan dari bawah aja. Pompong ini dari bawah. Inti-intinya saya sampaikan. Jadi inti pemadatan seperti ini, nanti prosesnya bagaimana, metodenya bagaimana di saat melakukan standar Proctor test nanti diterangkan oleh Dery.
Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Setelah ini kita ke classification of soil. Jadi inti dari klasifikasi sebetulnya sangat mudah sekali. Bagaimana kita itu mengidentifikasi tanah yang kita uji. Misalkan kita mengambil sebuah tanah. Misalkan tanah itu tanah lempung. Ya, lempung kondisinya di sini. Kalau kita ngomong berdasarkan USDA, golongannya itu berada di sini. Ya, lempung. Kita harus tahu, lempung itu berapa sih diameternya? Oh, ternyata diameter lempung itu lebih kecil daripada 0,002 mili. Nah, begitu ya. Terus kalau lano itu berapa? Oh, ini. Range-nya ini. Kalau sen itu range-nya ini 0,05 sampai 2. Nah, kalian nanti akan membuktikan ini. Misalkan ada nanti tiap kelompok kan tanahnya beda-beda ya. Nanti akan sudah disiapkan di sini. Nanti ada combine. Jadi yang diuji nanti adalah tanah pasir gabung dengan clay. Kebetulan nanti kalau kelompok yang clay-nya besar, otomatis dia akan menghasilkan lolos 0,002 mm akan besar. Kalau nanti kelompok yang mendapat clay-nya persentase lebih besar kok 0,002-nya kecil, berarti itu hasilnya salah. Ya begitu ya. Jadi ini sebelum kalian praktik harus paham ini. Oh, sen. Ukurannya apa? 2 sampai 0,05 mili. Ya. Silt berapa ini? Nah, nanti saat praktikum akan dijelaskan bahwa tanah yang diberikan itu adalah kadar lempungnya sekian persen, sennya sekian persen. Jadi kita tidak pakai silt nanti karena ini akan sulit diamati ya, silt itu sangat lekat. Jadi nanti kita hanya pakai clay dan sen karena umumnya di kota Kediri dan di beberapa wilayah itu kebanyakan clay dan sen. Nanti kita akan aplikasikan ini. Nah, tiap kelompok akan memperoleh tanah yang berbeda-beda. Itu yang akan kalian amati. Nah, sebelum menuju itu perlu kalian pahami. Jadi nanti biar nggak salah, begitu kalian menguji dengan ini klasifikasi menghasilkan, oh clay-nya sedikit di 0,02 padahal persentase clay-nya besar. Nah, itu berarti hasilnya salah, gitu ya. Nah, klasifikasi intinya apa? Menentukan ya diameter berapa saja yang ada di mana di masing-masing ayaan sehingga apa kita akan bisa menentukan bahwa tanah ini masuk golongan berapa. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan apa itu analisa ayaan ya nanti. Nah, jadi seperti ini. Jadi misalkan dalam suatu uji nanti kita akan memperoleh ini persen passing ya, yang lolos nomor 10 berapa, 40 berapa, 200 berapa. Nah, ini. Kemudian diklasifikasikan. Nah, ini solusinya. Kita tinggalannya masukkan saja ya. Oh, yang lolos ini misalkan 42. Ya, ini solusinya ini. Oh, bahwa yang lolos di 200 ya berarti kurang dari 35% diurutkan menggunakan apa? Ini. Jadi kita nanti akan menggunakan dua hal. Jadi klasifikasi yang dipakai ya nanti ya. Ini pakai ASTO classification ini. Ya, dua hal ya. Nanti yang akan dipakai ya setelah kita mendapat jumlah berat di masing-masing ayaan kita akan memakai dua hal ini. Ya. Kemudian kita setelah itu dari ASTO ya kita nanti akan menggunakan yang dari ASTO masuk ke sini untuk menentukan apa batasan ini plastic index dan liquid limitnya ya. Setelah itu kita menggunakan yang ini ya. Jadi tolong nanti bisa di highlight ya diikuti saya. Jadi tidak semua buku ini kalau kamu baca semua ya banyak. Ini dan ini. Nah, sorry. Nah, ini. Ini ya, sampai comparison ini. Nah, ini kita tinggal memasukkan aja.
Ya, ini. Gitu ya. Jadi inti dari klasifikasi adalah setelah kita nanti melakukan percobaan shift analisis atau mengayak pasir, ya, mengayak pasir dengan ayaan yang berbeda-beda, ya. Nanti di atas nanti ada, ya. Kemudian dimasukkan ke sini, ya. Jadi misalkan di sini, ini contoh, di ayaan nomor 10. Lolosnya berapa? 50 max. Ya, kalau misalkan lebih dari 50 ya tentunya tidak di sini. Oh, bukan golongan A1A kan begitu. Oh, berarti mungkin di sini. Kemudian lihat lagi, ayaan nomor 240. Berapa ini? Nah, misalkan di sini 50. Oh, berarti yang bagian ini. Oh, ini. Nomor 200. Oh, ternyata 10. Ya, 10 berarti kan enggak cocok ya. Ya. Berarti pindah ke sini. Nah, sehingga kalau 3 hal ini sudah terpenuhi semua, misalkan ya ini terpenuhi semua, ya saya anggap ini terpenuhi semua. Akhirnya kita bisa menentukan, oh ternyata tanah saya itu masuk golongan A3 dengan grup ini. Nah, misalkan ini terpenuhi ya. Nomor 10 ketemunya di sini, nomor 40 ini misalkan ketemu 40, nomor 200 ini ketemu 9, oh berarti masuknya grup A3. Ini contoh penggunaannya. Nah, sesimpel ini saja sih. Ya. Jadi perlu kalian lihat aja prosesnya bagaimana, kita tinggal masukkan dan intinya mekanika tanah itu mudah, tidak sulit ya. Ini classification ya hanya seperti ini saja. Ya, kelihatannya ini banyak, cuman keterangan saja. Jadi berbagai macam tabel. Kalau ini menggunakan tabel 5.1 menggunakan klasifikasi ASTO, highway subgrade material. Jadi intinya nanti ini sebetulnya untuk menentukan subgrade di transportation ya, sehingga nanti bisa memunculkan golongannya. Nanti biasanya hubungannya dengan CBR ini. Kalau di lapangan mungkin bisa melihat nanti sehingga akan muncul general subgrade rating excellent to good atau apa kalau di posisi ini. Jadi kalau kita ngomong CBR ya tentunya yang paling bagus di A24, A25 sampai ini. Ini kondisi di sini adalah kondisi excellent to good. Ya, ini kalau pakai ASTO. Kemudian kalau pakai yang USGS ini ya. Nih. Kita lihat aja tinggal ya. Ya, more than 50% tertahan nomor 200. Kalau tanah kalian nanti di ayaan 200 lebih dari 50% dari berat total, berarti tuh nah. Zoom. Yo. Bentar, gangguan telepon. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi misalkan tanah kalian tadi nanti yang diuji melebihi dari 50%, oh berarti masuk golongan ini. More than 50% retain on 200, nomor ayaan 200. Kemudian lanjut ke nomor 4. Oh ternyata lebih dari 50% ya. Itu tertahan nomor 4. Oh berarti masuk grup ini. Nah, kemudian kita lihat apakah secara fisik kamu lihat apakah dia itu clean gravel atau banyak kotorannya atau enggak. Kalau bersih ya langsung masuk ini. Kemudian kita lihat nanti dari klasifikasi akan menemukan CU dan CC nanti di materi berikutnya ada ya CU CC. Ya, berapa nilai misalkan CU-nya ketemu bagian ini, oh ternyata bagian ini. Sehingga bisa klasifikasi, oh tanah saya klasifikasinya adalah GW. Ya, perlu diingat G itu adalah gravel, W adalah well. Ya. P adalah poor. Jelek. Jadi well itu baik, poor graded POR ya. Poor graded itu adalah jelek. Ya. Itu ya singkatannya ya. Sehingga inilah jadi sesimpel ini klasifikasi itu. Nah, sumber data nanti di atasnya bab berikutnya ada, nanti saya jelaskan. Ini adalah klasifikasi. Sehingga di lapangan tentunya kalau kita ngomong soil investigation
ya. Dalam menentukan apapun, kita misalkan mau membuat pondasi, kita mau membuat dinding penahan, kita mau membuat bangunan, tentunya kita harus mempunyai apa? Yaitu data tanah. Yang paling utama apa? Jenis tanah dulu. Klasifikasinya ini masuk apa? SPK, SCK, dan seterusnya. Dari sini kita akan bisa melihat karena di sini masing-masing ada batasannya. Ya, gitu ya. Jadi terkait CUCC nanti saya jelaskan di setelah ini. Cuman yang perlu kalian pahami di sini adalah inilah bagaimana kita mengklasifikasikan. Jadi sesimpel ini, nggak usah pusing, ya, nggak usah dibikin susah, ya, karena memang Mektan itu sebetulnya nggak susah, gampang sekali. Ada yang ngomong susah karena kalian belum mengenal, kan begitu. Kalian merasa takut duluan, akhirnya ya jadi susah beneran. Tapi kalau kalian mau mengenal lebih dalam bagaimana sebuah mekanika tanah ini kita pelajari, ya itu tidak akan menjadi susah. Oke ya, gitu ya. Jadi klasifikasi tanah atau soil classification seperti ini saja, tidak susah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya nanti bisa dibaca-baca, silakan nanti baca, ada kesulitan silakan ditanyakan pada saat nanti proses praktikum. Ya, gitu ya. Nanti siapa? Sudah tertentu belum? Hari kita praktikum mulai Jumat Sabtu ya. Nanti kelompok berapa sudah tadi? Oh ya, nanti di-share nanti habis maghrib ya. Oh, mau share kapan? Jadwalnya. Oh, lab. Oh, sudah di-share. Lah kelompoknya, oh tinggal masuk kelompoknya. Udah clear. Enggak, kemarin nanti Jumat Sabtu itu berapa kelompok? Jumat dari berapa kelompok? Ya wis, nanti jelasnya ya, kita nutup lagi. Ya wis. Oke, nanti di-share habis ini ya. Jadi nanti persiapan. Nah, nanti saat praktikum nanti kalian tanyakan apa saja sekaligus praktek. Kalau kalian tidak membaca ini tentunya kalian tidak akan pernah bisa bertanya nantinya, hanya ngikuti aja percuma. Kalian bayar mahal-mahal, luangkan waktu, luangkan pikiran hanya nggak serius, percuma. Ya. Jadi kalian nanti akan mengikuti proses ini dan praktek langsung menemukan ini, ya, menemukan proses-proses ini dan nanti membuat report. Nah dari situ nanti kalian akan paham, oh bagaimana sih kita melihat sifat mekanik tanah, sifat fisik tanah dan seterusnya. Ya, oke ya. Jadi ini terkait klasifikasi tanah. Nanti yang kita pakai ini ya, nanti di praktikum kita juga akan pakai ini tabel 5.2 ini. Dan kemudian tabel di 5.1. Ya, tolong nanti di highlight ini ya. Jadi di apa benar-benar dipersiapkan sehingga nanti saat kalian praktikum, oh seperti ini, nggak kaget begitu. Istilahnya tahu apa yang harus dipersiapkan. Oke, ini klasifikasi. Saya lanjut ke berikutnya. Chapter 4 yaitu plasticity dan struktur soil. Nah, jadi di chapter keempat ini bahwa tidak semua tanah bisa dilihat plastisitinya. Hanya tanah-tanah yang mengandung lempung, dominan lempung, ya, atau tanah-tanah yang mempunyai kohesi atau C tidak sama dengan 0, itu akan bisa kita lakukan. Ya, kita akan bisa lihat. Nah, yang pertama adalah apa? Kita akan melakukan uji ini, liquid limit. Ya, liquid limit adalah apa? Batas cair. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah stringent limit, plastic limit, liquid limit. Ya. Liquid limit adalah kita akan mencari apa sih? Kadar air, water content. Water content apa? Kalau kita ngomong liquid limit adalah kita akan melihat kadar air dari saat tanah plastis menuju ke liquid, batasannya ini. Kalau plastis limit adalah kita melihat dari semi solid ke menuju ke plastik. Semua yang akan kita cari apa? Kadar air. Itu aja, it's simple. Ya. Gitu ya. Intinya itu. Jadi terkait nanti stress strain nanti kita akan ajari berikutnya. Ya, pada saat nanti kalian punya data kita akan ajari detail bagaimana memasukkan grafiknya dan semuanya setelah praktikum.
Tapi yang jelas hari ini saya kasih gambaran apa yang akan diketemukan, apa yang akan dicari. Ya. Jadi kesemuanya nanti pada plasticity structure of soil kita hanya mencari kadar air di masing-masing batasan ini. Plastic limit kita nanti outputnya mencari kadar air, liquid limit juga akan mencari kadar air. Nah, ini model alatnya, nanti detail akan disampaikan oleh Dery ya prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah nanti kalian akan membuat grafik ini. Ya, nanti kita akan menguji tanah dimasukkan alat ini sampai ini ya. Jadi batasannya tanah dimasukkan ke sini, digerakkan sampai ini menutup kurang lebih 12,5 mili, berarti dinyatakan berhenti jumlah pukulannya, kemudian dibuatlah grafik jumlah pukulan dengan kadar air. Nah, misalkan 30 dan setelah ketemu grafik ini, ditariklah grafik ini sehingga ketemu bahwa nilai liquid di sini adalah berapa? Ditarik dari angka 25 naik ke atas, tarik ke sini sehingga liquid limit ketemu 42%. Nah, ini targetnya ini. Nah, inilah yang nanti kalian akan outputkan atau hasilkan pada saat praktikum liquid limit. Ya. Jadi liquid limit tujuannya apa? Untuk mengetahui kelekatan tanah, terus penyerapan tanah. Nah, itu penting. Oke ya. Nah, setelah liquid limit kita nanti akan mencari. Nah, ini nggak usah dibaca, Volcon method nggak usah. Jadi kita batasi sampai ini aja ya, liquid limit. Terus kemudian plastic limit. Nah, ini. Jadi plastis limit adalah bagaimana kita menuju dari plastis menuju batas plastisnya. Nah, dengan cara seperti ini. Mengambil tanah sedikit kemudian digelintir sampai terputus, kemudian dibuatlah sebuah kadar air. Jadi nanti di patahnya berapa, dimasukkan ke oven, akhirnya ketemu kadar air, misalkan kadar airnya ada 5 patahan, ya. Nanti kadarannya di rata-rata sehingga plastiknya akan ketemu berapa nilai kadar airnya. Dan di akhir akan membuat kesimpulan seperti ini bahwa tanahnya masuk apa yang berasal dari PI adalah plastic index menunjukkan nilai rate-nya. Kalau nanti misalkan 10-20 berarti tanah itu masuk ke dalam medium plastisitas. Oke, sesimpel ini ya. Sesimpel ini. Ya, gitu ya. Oke. Jadi cukup ini aja. Jadi yang di chapter ini kalian pelajari ini plasticity index, terus kemudian plastic limit, kemudian liquid limit. Nah, ini nggak usah ya, ini nggak usah. Terus ini, dah. Oke, ini ya. Yang perlu kalian pelajari nanti dipersiapkan. Oke. Kemudian selanjutnya di chapter 3 kita akan melihat apa ini. Nah, ini yang nanti ya ini tadi yang saya sampaikan bahwa inilah hal yang paling penting untuk kalian ketahui. Karena di sini akan melihat bagaimana struktur tanah itu berada atau bagaimana sejatinya sebuah tanah itu mempunyai sebuah bagian-bagian. Ya. Jadi ini adalah anggap aja sepotong tanah. Jadi kalau kalian mengambil tanah, inti tanah itu seperti ini. Ya. Apapun jenis tanahnya, semuanya seperti ini. Bahwa di dalam tanah, kalau kita ngomong tanah itu ada tidak kering maksimal. Bentar, gangguan lagi. Halo, zoom aku. Wis engko ngebelo neh, kok ngebelo neh. Sik. Oke, gangguan lagi. Bentar, kita lanjutkan. Oke ya. Jadi tolong ini adalah sangat penting dan modal kalian untuk apa? Apapun juga. Kalau kalian ngomong masalah desain dan semuanya, ini harus paham, nggak boleh lupa dan harus di luar kepala. Ini akan dipakai terus sampai kalian nanti melaksanakan kuliah rekayasa pondasi ya.
pemahaman ini sampai dari paling penting di dalam mekanika tanah satu adalah chapter 3 ya. Semuanya penting sih, tapi ini paling penting sekali. Ini akan dipakai dimanapun. Mektan 2 juga pakai ini. Rekayasa pondasi di semester 5 ya. 5 juga pakai ini. Kalau kalian lupa ini, ya sudah akan kesulitan. Bentar, saya tak ngecas HP dulu. Ngecas laptop dulu. Ya ini ya, nanti ini paling penting nih corone kayak bobot istilahnya kepentingan itu 100% bagi orang-orang yang mau mendesain sebuah struktur bangunan bawah ya, pondasi, kemudian dinding penahan dan seterusnya. Nah, wah, tapi oke ya, saya lanjutkan bahwa tanah itu pasti ada seperti ini. VA adalah volume udara. VW adalah volume air. Ya, semua ada keterangannya ya, tinggal baca saja. Saya cuma mengulas saja, mendetailkan atau memberikan mana-mana yang harus dipelajari. VV adalah volume void, yang dinamakan volume rongga itu ini. Bahwa rongga di dalam tanah, kalau tanah itu kering, berarti hanya berisi udara. Kalau tanah itu ada airnya, berarti volumenya ada volume udara. Jadi tanah itu apa yang ada di dalam suatu tanah? Ada volume air, volume udara, volume air, kemudian volume solid atau volume tanah itu sendiri. Ya, tentunya setiap benda kalau mempunyai volume pasti mempunyai berat, yaitu mempunyai berat air dan berat tanah itu sendiri. Nah, ini semua ada di sini ya, silakan nanti dibaca ini persamaan 31. Jadi ini tolong untuk chapter 3 ini bacanya yang pelan-pelan, nggak usah gusa-gusu karena memang lumayan banyak ya, tapi juga hampir sama gitu. Maksudnya tidak terlalu sulit juga. Kita tinggal mengikuti aja. Baca dari awal ya. Ini baca dari awal. Kemudian kita lihat grafik gambar-gambarnya ini ya. Ini ya. Ini basic utama yang harus kalian pelajari. Benar-benar diingat ini bahwa dalam tanah itu ada apa? Volume ini, berat ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok tidak ada berat udara padahal di sini volume udara? Silakan, ada yang bisa menjawab? Halo? Ya, bisa dilihat ya di sini. Di sini ada kan volume udara. Tentunya kan harus ada berat udara di sini. Kenapa kok tidak ada di sini? Izin Pak, mencoba Ya, Pak. silakan. Yuk, siapa nama ini? Rifan. Oh, Rifan tadi. Oke, ya. Oke. Silakan. Ya, silakan. Oke, kalau sudah pernah tanya langsung aja. Ya, oke, silakan. Karena rongga udara itu mengisi sisi-sisi kosong yang timbul dari rongga-rongga volume tanah dan air, Pak. Seperti itu, Pak. Tentunya kalau ada udara berarti tentunya ada berat udara dong. Kan berat udara ada kan? Masa berat ada tak? Ya. Ini tapi dia sifatnya itu mengisi saja. Jadi tidak mana ya? Mengisi ruang kosong gitu loh, Pak. Itu sih, Pak, penanggapan saya. Oh gitu. Oh, ya. Kan berarti kan kalau mengisi ruang kosong itu tentunya masih ada berat. Jadi ya gini aja. Jadi sebetulnya berat udara itu ada. Tapi kan sangat kecil. Kalau kamu praktikum masalah fisika kuantum atau biologi ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya benar-benar mikro, itu akan diperhitungkan. Tapi karena kita ngomong masalah teknik sipil, masalah tanah yang begitu besar beratnya, itu akhirnya rongga udara itu diabaikan. Toh nantinya rongga udara itu akan diminimalisir. Karena kalau terlalu banyak rongga udara, sehingga tanah ini densitinya rendah. DR rendah, kalau misalkan seperti itu. E-nya tinggi. Nah, berarti akan kurang padat kan, kurang kuat, sehingga tentunya juga akan dihilangkan. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau pertanyaan kok nggak ada Pak ini Pak? Ya memang
di sini sebetulnya kalau ngomong berat udara ada karena sangat kecil, itu diabaikan di dalam sistem geoteknik atau di dalam perhitungan soil mekanik di teknik sipil ini ya. Jadi sebetulnya ada diabaikan. Jadi kalau nanti kalian ada pertanyaan seperti itu ya jawabannya seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal ngikuti aja, itu ada angka Polri, lihat persamaannya, rumusnya ini apa. Nanti ini yang tidak perlu dihafalkan, tapi kalian paham. Paham apa? Apa sih void ratio? Apa sih degree of saturation? Apa itu void porosity? Lah, inilah nanti yang akan perlu kalian pahami. Ya, kalau persamaannya semua ada di sini, ya. Nah. Dan tentunya perlu kalian pahami bahwa tabel 3.1 ini adalah daftar-daftar void ratio yang telah ditemukan oleh pendahulu. Jadi di buku Braja Emdas ini, penciptanya buku yang ada Braja Emdas, dia memberikan nilai bahwa loose uniform sand nilainya sekian. Ini apa tujuannya ada ini? Untuk parameter. Misalkan kalian nanti menguji, oh ternyata angka Polri saya ketemu tanah saya itu adalah soft clay. Oh, void ratio-nya ketemu 0,1 misalkan. Nah, 0,1. Nah, kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Karena apa? Berdasarkan referensi sebelumnya bahwa soft clay itu mempunyai void ratio antara 0,9 sampai 1,4. Ya, begitu ya. Jadi ada tabel-tabel ini sebetulnya untuk parameter kita, apakah nanti hasilmu di praktek nanti sudah mendekati ini atau terlalu jauh. Nah, jadi semua itu ada rasionalitas bahwa hasil praktikum itu ya diharapkan benar. Kalau salah pun ya tidak terlalu jauh. Kan begitu. Misalkan tanah pasir itu harusnya tidak punya kohesi, C-nya sama dengan 0, ternyata begitu hasil ujimu C-nya ketemu 9, kayak lucu. Ya, inilah nanti yang perlu kalian hati-hati karena nanti rasionalitas hasil praktikumnya juga nanti diperhitungkan ya. Jadi nanti kita akan cek dan disampaikan saat nanti UTS UAS menyampaikan hasil-hasil praktikum dan sekaligus pembahasan. Ya. Nah, oke, nanti ini dibaca. Jadi enggak susah tapi perlu telaten kan gitu. Perlu ya rajin membaca gitu aja. Ya, ini ya. Nanti semua sudah ada di sini. Pelajari, ini sangat penting ya, sekali lagi ini sangat penting bagaimana kaitannya, kemudian hubungan-hubungannya dan contoh soal pun sudah ada di sini. Nah, sudah ada kunci jawaban ya. Nanti bisa dicoba, nanti kalau misalkan tidak cocok bisa langsung koordinasi ke saya langsung ya, atau ke asisten, silakan nanti bebas saja dari asisten yang kemarin sudah saya sebutkan, silakan ya. Gitu ya. Jadi buku ini sangat enak sekali, ada contoh soal dan semuanya yang bisa kalian aplikasikan dan gambarnya jelas gitu loh, berwarna juga enak dilihat ya, gitu ya. Oke, ini terkait istilahnya inti propertis tanah ya. Jadi kadar air, GS, spesifik gravity, berat volume air dan semuanya seperti ini ya. Dan ini tinggal mengikuti aja gamma D ini ya. Tapi saran saya untuk mempelajari ini jangan langsung ke bawah ya. Urutkan satu persatu mulai dari mana? Dari persamaan 3.1, 3.2 dibaca satu persatu. Oh, E itu berasal dari volume void. Volume void itu apa? Oh, terdiri dari perjumlahan dari volume VA ditambah VW. Misalkan seperti itu ya. Nah, N itu apa? Oh, ternyata volume void dibagi volume total. Kemudian S, degree of saturation ini apa? Oh, ternyata volume water dibagi volume void. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi perlu di sini sudah lengkap semua. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini berkaitan dengan apa? Bagaimana sebuah tanah itu berasal. Ya, dan hubungannya dengan classification tadi. Karena kita melihat adalah grain size atau diameter dari tanah. Nah, ini nanti asal-usul dari tanah nanti bisa dibaca ya. Nah, ini juga cuman teori saja, tapi intinya saya langsung ke sini. Bahwa tanah
itu adalah mempunyai apa? Soil particle size. Jadi tanah itu mempunyai ukuran. Sehingga yang tadi saya sebutkan bahwa tanah lempung itu ukurannya itu di bawah 0,002 mili ya. Ya, ini juga particle size classification ya. Berdasarkan macam-macamnya ini ya, berdasarkan MIT bahwa gravel lebih dari 2 mili, sand ini lah beberapa ini. Nah, tujuannya ini apa? Juga untuk menjustifikasi hasilmu nanti. Apakah dalam praktikum benar enggak gradasi atau diameter yang telah dihasilkan. Nah, ini contoh diameternya ya kalau kita perbesar. Nah, ini khusus mineral lempung itu mengandung clay mineral. Kenapa dia mempunyai sifat khusus? Karena ada kandungan ini ya, oksigen, silikon, aluminium tetrahedra dan semuanya. Inilah yang membuat tanah lempung itu menyusahkan. Jadi tanah lempung itu kalau ngomong teknik sipil itu tanah-tanah yang menyusahkan. Ya. Oke. Nah, yang penting itu nanti ini. Nah, ini. Oke. Kalian nanti akan melakukan apa? Shift analisis. Yaitu mengayak pasir tadi, mengayak tanah dari berbagai diameter, kemudian dimasukkan ke klasifikasi tadi hasilnya. Ya, ini ya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa ini harus hafal ya, paling enggak ini harus sedikit mengerti bahwa ayaan nomor 4 diameternya sekian, ayaan nomor 5 sekian. Nah, nanti kamu saat praktikum akan menggunakan ayaan nomor 4, nomor 10, nomor 20, 30 ya? 20 ya? 20, terus 40, kemudian 80, terus 100, 200. Nah, ini nanti kalian akan menggunakan ayaan-ayaan ini. Ya, gitu ya. Nanti ayaan setelah kita, nanti saat di lab, lihat. Yang dilihat itu nomornya ayaan ini ya. Nggak usah lihat ini ya. Kadang ini nggak kelihatan. Nomornya ayaan ya juga disesuaikan. Jadi nomor di ayaan nanti ada tulisannya. Nomor 4, oh diameternya sekian. Nomor 10 diameternya ini. Nomor 20 ini. Nomor 40 ini. 80 ini. Dan seterusnya. Ya. Setelah itu nanti perhitungannya ini dijelaskan oleh Dery ya. Bagaimana membuat grafiknya. Nah, nanti kayak gini kurang lebih, tapi ini model lama. Kita punya yang baru, yang otomatis, yang gerak sendiri. Nah, ini hidrometer ya enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi ini enggak usah, ya enggak usah dibaca, cukup ini aja. Kita enggak sampai sini. Nah, akhirnya nanti memunculkan grafik ini ya. Nanti yang akan kalian buat adalah ini sih. Ada contoh soalnya enggak ini? Nah, siapa tahu ada contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, ini hidrometer, sorry. Particle size. Nah, inilah. Nah, ini nanti. Inilah yang nanti akan kalian harus dapatkan dari hasil praktikum shift analysis. Ya, grafik ini berasal dari ayaan-ayaan yang tertahan tadi. Ya, ini. Nah, jadi nanti presentase tertahannya lolosnya dibandingkan dengan partikel diameter. Oke, nanti detailnya biar Dery aja yang jelaskan. Ya, nanti kalian juga akan menghitung CU berasal dari D60 D10, nanti pembentukan D60 D10 juga dijelaskan oleh Dery. Grafiknya ini akan secara otomatis. Nanti Excelnya bisa kita share. Kalian tidak perlu buat, tapi yang penting kalian pahami sehingga saat nanti presentasi ditanya bagaimana kamu membuat Excelnya ini, kalian paham. Ya, jadi semua Excel perhitungan sudah ada semua. Nanti di-share, kalian tinggal pelajari. Ya. Nah, ini CC dan seterusnya. Oke. Ini ada contoh soal juga. Oke ya, kalau yang ini adalah cerita saja terkait perkembangan soil mekanik, bisa dibaca sambil jalan. Nah, yang ini sudah selesai. Oke, jadi saya pikir inilah nanti yang akan kalian dapatkan atau kalian lakukan pada perkuliahan mekanika tanah 1 ya. Kalian mekanika tanah 1 yang akan berlangsung selama 16 kali pertemuan termasuk UTS UAS.
Ya. Nah, targetnya nanti bahwa saya tidak akan, kita akan mulai duluan dua minggu. Jadi nanti saya akan laksanakan UTS duluan 2 minggu duluan dan UAS 2 minggu duluan. Jadi nanti pertemuan 7 dan 7 UAS saya butuh 2 kali pertemuan ya. Ya, pagi 2 pertemuan, karyawan 2 pertemuan, terus kemudian kelas karyawan 2 pertemuan juga, karena saya perlu waktu agak panjang. Karena apa? Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan, saya kasih waktu 40 menit. Dan anggota kelompok akan mempresentasikan istilahnya akan diberi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan laporan yang telah dibuat. Ya, gitu ya. Jadi nanti outline laporannya apa tak kayak ini bisa nih? Apa setelah kamu? Apa tak gambar? Oh, akhirnya ya. Berarti aku balik nih. Sekarang ya enggak bolak-balik. Ya oke, nanti habis ini outline laporannya akan saya share juga gambarannya apa. Tapi yang jelas nanti seperti itu ya. Jadi pertemuan 7 8 kita udah UTS, pertemuan 4 15 dan 16 kita nanti sudah laksanakan UAS. Ya. Jadi nanti kita pengumpulannya lewat Google Drive yang nanti insya Allah nanti di hari Senin kita akan share di Sepada. Jadi Sepada itu sudah penuh materinya ya. Nanti cuman itu belum saya update terkait link Google Drive. Nanti silakan buat, ada Google Drive kelompok dan Google Drive name. Silakan nanti diisi semua di situ. Nah, nanti pengumpulan UTS, UAS juga di situ. Nah, kemudian perlu adanya presentasi. Harapan saya bisa tatap muka semua presentasinya, tapi kalau kelas karyawan tidak bisa ya nanti presentasinya membuat video. Ya, nanti pertanyaannya saya kirimkan, silakan dijawab lewat video. Kalau kelas pagi wajib hadir offline untuk presentasi. Ya, gitu ya. Saya pikir ini materinya yang akan kalian peroleh, gambaran-gambarannya ya. Setelah itu ini saya share outline outline laporannya. Sebentar. Dikit ya. Google Drive ya. Google Drive. Nah. 2021 ya, Der? Iya. Nah, inilah outline-nya. Nanti akan di-share tapi ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti intinya ada pendahuluan, latar belakang, ya. Terus penelitian terdahulunya, nanti sumber-sumber, kemudian rumusan masalahnya apa yang kalian temukan, kemudian tujuannya apa melakukan itu, kemudian tinjauan pustaka, ya, membuat tinjauan pustaka. Nah, ini akan di-share nanti. Nah, nanti tanah pasir ditambah proporsinya nanti macam-macam ya. Nanti akan kita bagi ke kelompok berapa persennya sehingga nanti akan hasilnya berbeda-beda pasti. Kan begitu. Dan nanti yang kalian amati apa? Ya nanti dengan penambahan ini pasir itu akan berubah seperti apa? Tentunya apa? Ya berhubungan dengan tadi itu. Kadar air optimumnya apakah berubah, kemudian plastisitasnya apakah berubah, liquid limitnya bagaimana, dan seterusnya. Dan ini nanti hapus ya. Kayaknya reaksial ini nggak ada ini. Ya. Kohesi, sudut geser. Nah, ini ya. Gambarannya seperti ini ya. Nanti akan kita share. Saya sempurnakan dulu, nanti saya share. Ini nanti yang akan dikumpulkan secara soft file. Jadi nanti nggak perlu ada print-printan dan semuanya nggak perlu. Ya, gitu ya. Nah, nanti dalam masukan tinjauan pustaka wajib menggunakan Mendeley ya. Nanti kalau bingung Mendeley silakan tanya ke Aslab. Siapa aja boleh yang merasa cocok silakan tanya. Ya. Atau nanti di share nanti di Sepada ada ya, Sen?
Kalau nggak salah di Sepada ada petunjuk bagaimana menggunakan Mendeley, download dan semuanya ada. Ini semua sudah masuk Sepada apa belum ya? Oh belum. Kenapa kok belum? Padahal Senin kan udah kuliah. Oh ya ya ya. Oke, ya sudah mungkin hari Senin. Oke ya, jadi kalau nanti sudah masuk Sepada, materi sudah lengkap di situ, termasuk video-videonya yang berkaitan dengan penjelasan saya ini. Oke, sementara ini mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan ini, silakan. Silakan, ayo. Gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya sarankan ke Dery untuk menjelaskan detail bagaimana Excel ini dan gambaran pembahasan ya. Bung, ya. Ayo Mas. Persiapan. Ayo panitia sing masih dari C ya. 3, 2, 1. Ya. Ya, itu ya. Oke ya, sudah. Ayo makune. Ayo. Kalem. Baliknya berapa? Oke ya, jadi materinya ini ya nanti bisa di rumah dipelajari lagi untuk persiapan menuju praktikum. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan ke Dery untuk menjelaskan detail Excel dan gambaran-gambaran yang akan kalian hadapi nanti saat praktikum. Oke ya, saya kasihkan ke Dery. Silakan Dery. Kita kan Baik, terima kasih kepada Bapak Agatha. Di sini saya akan menjelaskan Excel perhitungan. Mungkin kemarin di minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Rahmatin ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi dan juga gambaran pembahasan atau representasi dari data yang kalian dapat nanti. Nah, yang pertama ini ada gradasi Ayakan. Dalam gradasi Ayakan ini nanti data yang kalian dapatkan di waktu pengujian adalah retained soil atau tanah yang tertahan pada setiap gradasinya. Nah, gradasi yang digunakan ini dalam data masih terdapat Ayakan 3/4, setengah, dan 3/8. Ini nanti nggak perlu digunakan. Nah, yang perlu digunakan adalah Ayakan nomor 4, nomor 10, nomor 30, nomor 40, nomor 80, 100, dan juga nomor 200. Nah, dari persentase tanah yang tertahan akan dapat dihasilkan persen occupancy atau persentase tanah yang lolos dari setiap gradasi tersebut. Untuk persen retain atau tanah tertahan ini didapatkan dengan cara berat tanah tertahan dikalikan dengan 100%, lalu dibagi dengan total tanah yang lolos. Jadi sebelum kalian melakukan gradasi, jadi yang pertama itu menimbang tanah. Menimbang tanah kurang lebih ntar 1 kilo. Nah, itu nanti disesuaikan. Nanti tanah yang lolos di awal dan di akhir itu diusahakan harus sama. Nah,
dari gradasi ini akan menghasilkan D60, D30, dan D10. Nah, D60, D30, dan D10 itu merupakan tanah yang 6 persentase tanah yang lolos pada saat 60%, 30%, dan 10%. Nah, 60% tanah itu lolos pada partikel diameter keberapa, 30% itu lolos tanah yang lolos pada diameter berapa, dan 10% itu tanah yang lolos pada diameter berapa. Nggih sampun. Closing mawon. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari partikel diameter ini, yaitu adalah menggunakan tren. Tren dalam Excel ini digunakan untuk memprediksi nilai yang nilai masa depan atau nilai yang diprediksi berdasarkan data yang ada. Jadi itu memprediksi nilai yang akan ditemukan, tapi itu dengan menggunakan data yang sudah ada. Nah, misalkan ini pada diameter persen opacing 60%. Jadi tanah yang lolos sebanyak 60% itu pada partikel diameter berapa? Itu menggunakan rumus tren dan juga diarahkan pada 60% ini. Jadi persen opacingnya yang ada di antara 60%, 30, dan 10 ini nanti dipilih. Ini tren B13, B14 ini untuk partikel diameter dan E13, 14 ini untuk persen opacing. Nah, setelah mendapatkan D60, D30, dan D10, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Gata pada rumus di buku belajar MDAS untuk mencari CU dan CC ini, yaitu koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Nah, caranya yaitu untuk CU itu mencarinya D60 dibagi dengan D10. Kalau CC itu D30 pangkat 2 dibagi dengan D60 dikali D10. Nah, parameter-parameter ini seperti CU dan CC akan digunakan sebagai parameter dalam menentukan klasifikasi tanah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agatha tadi di awal, bahwa ada parameter-parameter untuk menentukan klasifikasi tanah seperti CU-CC ini, dan juga nanti juga akan saya jelaskan pada attribute limit, yaitu liquid limit dan plastic limit. Nah, untuk grafiknya tadi kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Particle size distribution atau kurva gradasi. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian juga akan membuat garis vertikal dan horizontal untuk mengetahui data ketika persen opacing 60 itu partikel size diameternya berapa, ketika 30 itu partikel size-nya berapa, dan juga pada 10. Mungkin nanti ada tambahan untuk D50 juga, caranya juga sama seperti untuk mencari D60, 30, dan 10 tadi. Untuk pada gradasi ayakan ini, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke liquid limit dan plastic limit? Baik, kalau belum ada, saya lanjut di pembahasan liquid limit dan plastic limit. Nah, liquid limit dan plastic limit ini berbeda dengan gradasi, yang dimana gradasi tadi cuma kita lakukan uji sebanyak 1 kali atau 1 sampel saja. Sedangkan pada liquid limit ini, kita akan melakukan kurang lebih sebanyak 5 sampel, atau mungkin di minimalnya ntar di 4 sampel. Nah, kenapa dibuat banyak sampel atau 4 sampai 5 sampel? Nah, untuk mengetahui misalkan teman-teman itu kan number of blow itu kan jumlah ketukan. Jumlah ketukan dalam ASTM itu
harus 25 ketukan. Nah, untuk mencapai 25 ketukan itu kita kan tidak bisa langsung 25. Mungkin kebetulan bisa, tapi mungkin dari teman-teman dari 5 sampel itu seperti data yang ini ada 20 ketukan, 21 ketukan, 26, 27, dan juga 30. Nah, ini digunakan sebagai data acuan untuk menentukan di titik berapa liquid limit itu terjadi pada ketukan ke-25. Ini juga menggunakan garis tren pada grafik ini. Jadi untuk nilai X itu adalah jumlah ketukan dan Y itu water content. Nah, water content ini didapatkan dari pada saat teman-teman pengujian juga. Yang pertama itu ada berat basah. Jadi berat basah sampel itu berat basah awal. Setelah teman-teman melakukan pengujian, nanti itu akan mendapatkan berat basah sampel. Untuk berat kering ini, berat kering didapatkan ketika sampel setelah di oven atau dikeringkan selama 24 jam untuk menghilangkan kadar air. Nah, dari hasil berat basah dan juga berat kering, misalkan nanti teman-teman salah dalam input data, nanti juga akan kelihatan bedanya apa dari berat basah dan juga berat kering dan juga water content. Kan nggak mungkin apa water content itu lebih tinggi daripada berat tanahnya. Terus untuk mencari water content itu rumusnya adalah berat air. Berat air itu didapatkan dari berat basah dikurangi dengan berat keringnya. Didapatkan nanti berat airnya. Dan water content itu didapatkan dari berat air dibagi dengan berat kering dikali dengan 100. Nanti akan muncul persentase water content ini. Nah, dapat dilihat ini semakin sedikit ketukan, water content itu semakin tinggi karena tanahnya itu jenuh. Jadi misalkan ntar datanya teman-teman di ketukan 30, nah harusnya ini kan ketukan 30 kan ini udah bener water content-nya itu paling rendah. Misalkan nanti teman-teman datanya di ketukan tertinggi dan water content-nya itu juga lebih tinggi daripada ketukan yang lebih rendah. Jadi itu nanti datanya jika salah itu juga akan kelihatan. Nanti untuk mencari ketukan pada ke-25, ini kita menggunakan regresi linier. Jadi setelah plot data pada grafik akan memunculkan garis persamaan. Garis persamaan nanti akan memunculkan persamaan ini Y sama dengan 0 negatif 0,7136 X ditambah dengan 52,015. Terus dimasukkan pada persamaan ini untuk mencari liquid limitnya. Untuk X-nya nanti diganti dengan 25 karena ini pada ketukan ke-25. Nah, plastik limit juga sama untuk data awalnya. Tapi di plastik limit ini teman-teman mudah. Nggak perlu mencari persamaan seperti pada di liquid limit. Hanya saja mencari rata-rata water content atau rata-rata kadar airnya. Nah, setelah menemukan dua data ini, akan didapatkan nilai plasticity index, yaitu di mana plasticity index ditentukan dengan cara liquid limit dikurangi dengan plastik limit. Seperti di tabel buku belajar MDes tadi, jika liquid limit misalnya dalam kadar sekian 10-15 nanti dapat dibuat pembahasan atau interpretasinya itu termasuk jenis tanah apa, medium plasticity, high plasticity, atau low plasticity, atau bahkan no plasticity. Terus yang selanjutnya ada pemadatan.
Nah, pada pemadatan ini kita menggunakan metode pengujian A pada ASTM, yaitu menggunakan material tanah yang lolos AYAKA nomor 4 dengan total berat tanah yaitu 200 gram atau 2 kilo. Nah, nanti dari 2 kilo tanah itu akan dibagi menjadi 3 bagian atau nanti ini untuk jumlah layernya kan 3 layer. Jadi nanti untuk metode pemadatannya menggunakan 3 layer. Jadi nanti layer pertama tanah akan dimasukkan lalu dipadatkan, begitu juga dengan seterusnya dengan total jumlah tumbukan yaitu 25 tumbukan sesuai dengan energi pemadatan yang berada pada buku panduan ASTM menggunakan volume mold yaitu 944 cm3. Nah, ini untuk oven. Ini maksudnya ntar pengeringan. Jadi setelah seperti di awal, setelah data didapatkan dari alat uji nanti tanah akan dikeringkan untuk mengetahui kadar airnya juga. Nah, ini hasil pengujiannya. Nanti teman-teman itu yang perlu didapatkan itu penambahan air ketika pada sampel 1, sampel ini berat basa cetakan. Jadi setelah awan berat bersih. Untuk berat volume kering ini didapat terdapat di buku Gajah MDAS. Nah, dari berat volume kering maksimum dan kadar air optimum ini dapat kita gunakan sebagai acuan nanti pada saat pemadatan di lapangan, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Misalkan pada pengujian segini mendapatkan kadar air ya, dan kita kalikan untuk mengetahui penambahan air di lapangan ketika pemadatan dilaksanakan. Nah, ini untuk grafik dari pemadatan. Ini titik puncak maksimumnya berada pada sampel 3, yaitu pada berat volume kering 1,52 dan kadar air sebanyak 25%. Nah, untuk kuat geser, mungkin teman-teman kemarin kan udah diberitahu ada alat baru, maksudnya alat yang belum pernah digunakan. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya terlebih dahulu sebelum saya membahas pada Excel uji kuat geser. Sebenarnya itu kan mas, buat screen yang suaranya kok kurang lagi. Ini yang namanya adalah serbox. Kemudian ini beban apa saja yang ada di dalam alat kuat geser ini. Dari pengujian kuat geser langsung digital. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu terkait apa saja yang ada di dalam alat kuat geser ini. Jadi yang pertama di sini di bagian paling ujung di sini ada sebuah motor stepper untuk penggerak dari serboxnya.
Kemudian di sini ini namanya adalah yang kotak ini namanya adalah serbox. Kemudian ini beban yang kita gunakan, dan juga ada kuningan. Ini adalah mol untuk meletakkan sampel. Kemudian di bagian kanan di sini ada sebuah lot cell yang nanti digunakan untuk mengukur dari beban dari pergeserannya, kekuatan dari tanahnya. Kemudian di sini ada linear potentiometer di sini untuk mengukur dari pergeserannya. Kemudian di bagian paling kanan lagi ada sebuah laptop yang nanti dikonekkan menggunakan sebuah USB yang telah diprogram, kemudian menggunakan plugin di dalam Excel yang bernama data streamer. Jadi nanti pembacaan dari load cell maupun pembacaan dari potentiometer, linear potentiometer akan terbaca langsung ke dalam sebuah Excel ini, dan datanya nanti akan bisa direcord seperti itu. Oke, mungkin tadi sebelumnya saya telah menjelaskan terkait mekanismenya. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah pada paham. Sekarang saya akan menjelaskan terkait bagaimana Oke, mungkin tadi saya telah menjelaskan terkait bagaimana mekanismenya. Sekarang saya akan menjelaskan terkait bagaimana prosedurnya dari penggunaan alat uji kuat geser langsung digital ini. Oke, let's go. Oke, pertama-tama jadi kita harus mendapatkan sebuah sampel terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa di sini akan ada sampel yang harus rata dengan mol untuk mendapatkan sampel ini, dan juga harus memenuhi dari mol dari yang untuk mendapatkan sampel ini. Kemudian yang perlu dipahami bahwa di dalam ini sudah ada posisinya seperti ini. Kemudian terbaliknya. Ini kita kunci terlebih dahulu agar tidak bergeser. Setelah itu ini kita tekan lagi. Kemudian ini kita lepas dulu untuk menekan tanah agar sampai ke bawah. Pastikan ketika menekan yang terakhir ini jangan sampai kuningannya bergoyang. Harus juga dipegang. Dan kalau sudah ini dilepas, jangan lupa kuningannya dipasang lagi agar sampelnya tidak bergerak. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal, ini nanti dipasang seperti ini. Posisinya itu harus seperti ini karena pergeserannya nanti ke arah sana. Jadi ini posisinya seperti ini. Ini dibalik, kemudian diletakkan di sini. Kemudian diletakkan batunya di atas. Nah, setelah diletakkan seperti ini, kemudian kita berikan pembebanan di atasnya. Pembebanannya di atasnya ini disebut dengan tegangan normal. Apabila tadi tegangan yang ke arah sana itu dinamakan tadi tegangan geser yang diukur dengan menggunakan load cell. Kemudian nanti akan ada beban di atas, itu kita menggunakan ini. Ini adalah nanti pembebanan di atas ini disebut dengan tegangan normal.
Ini kita berikan beban di bagian atas seperti ini. Seperti itu untuk prosedur dari pemindahan sampel ke mall alat uji kuat geser. Oke, setelah sampel sudah diletakkan di dalam mallnya ini, kemudian bisa kita lakukan pengujian. Pastikan sebelum menyalakan alat uji ini, pastikan ini harus menempel terlebih dahulu. Tapi menempelnya jangan sampai menekan, hanya menempel saja. Contoh seperti ini. Bisa dilihat, ini menempel, cuman tidak menekan. Nanti apabila ini menekan, akan terlihat pada pembacaan load cell yang berada di dalam laptop ini. Ini adalah contoh apabila load cell belum tertekan. Apabila sudah tertekan, maka ketika saya putar, ketika ini saya putar, akan terlihat load cell bergerak. Itu tandanya bahwa terlalu nempel atau menempelnya dengan cara mendorong. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita bisa melakukan pengujian, tapi jangan lupa untuk melepas penguncinya ini tadi. Ya udah tadi lah itu. Belum tahu ya. Oke, setelah pengunci kita lepas, ini alat bisa kita jalankan. Bisa dilihat di dalam Excel-nya, data streamer. Bisa ditunjukkan. Di sini diklik Start Data. Kemudian datanya akan berjalan. Bisa dilihat di sini untuk CH1, di sini adalah pembacaan pergeserannya yang diukur dalam milimeter. Kemudian untuk CH2 adalah pembacaan dari beban gesernya dengan satuan kilogram. Kemudian ini dalam keadaan 0 ketika alat belum dijalankan. Oke, setelah itu alat bisa kita jalankan. Terlihat bahwa di sini berputar, dia mendorong servoknya ini. Kemudian di sini ditahan, yang akan diukur oleh load cell dan juga ada pergeserannya. Bisa dilihat di sini. Nadia. Malam minggu di Surabaya. Oke, aku untuk deh. Apabila sudah didapatkan grafik seperti ini, bahwa ada grafiknya yang sudah mengarah turun, artinya ini adalah sudah tanah mengalami tegangan geser maksimumnya berada di titik ini. Tanah tidak akan kembali naik lagi. Artinya pembacaan di sini sudah bisa diselesaikan. Itulah mekanisme dan prosedur dari pengujian kuat geser langsung digital. Apabila ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye. Oh iya, kayak di luar nih. Patah, nggak di luar.
Nah, setelah kita melakukan pengujian tadi, kita akan mendapatkan data yang dari CA2, yaitu data beban. Data beban 1, beban 2, dan juga beban 3. Karena nanti pengujian kuat geser itu akan dilakukan sebanyak 3 kali pengujian. Jadi nanti data-data yang perlu diperlukan atau data-data yang sudah ditemukan yaitu adalah ini, yaitu ada berat beban. Ada 3 beban, yaitu beban 900 gram, 1200 gram, dan juga 1900 gram. Nah, untuk diameter, luas, dan tebalan ini, itu ialah sampel yang digunakan, yaitu pasir yang berbentuk silinder tadi, silinder tabung. Nah, itu berdiameter 6,29 cm dengan luasan 31,07 dan juga tebal 2,3 cm. Nah, dari data beban dan juga luasan sampel ini akan didapatkan tegangan normal dalam satuan kilometer per sentimeter persegi. Yaitu dengan cara membagi beban dibagi dengan luasan sampelnya tadi. Nah, akan didapatkan data tegangan normal. Nah, data tegangan normal ini akan dibandingkan dengan data tegangan geser dalam grafik ini. Nah, di mana data tegangan geser ditemukan? Data tegangan geser ini didapat dari maksimal atau beban maksimal yang didapatkan dari setiap pengujian. Misalnya ini pada beban 1, maksimal bebannya yaitu pada 2,65 kg dan di beban pengujian kedua yaitu ada 2,75 gram dan juga yang ketiga ada 4,04 kg. Nah, dari kilogram ini kita akan merubahnya menjadi tegangan geser, yaitu shear stress value, yaitu di mana beban yang semulanya 2,65 akan dibagi dengan luasan untuk menjadikannya sebuah tegangan. Nah, setelah itu akan didapatkan data berupa tegangan normal dan juga tegangan geser. Dari keenam data ini akan diplotkan grafik seperti ini dan interpretasinya pada tabel yang ini, tabel tan pi radian dan juga hasilnya sudut geser. Nah, untuk mencari kohesi ini kan menggunakan rumus intercept. Intercept dari tegangan normal dan juga tegangan geser. Nah, rumus intercept itu ialah rumus untuk menentukan fungsi dari ini garis persamaan linear, di mana yang diambil adalah perpotongan pada sumbu Y. Itu teman-teman bisa lihat pada sumbu Y-nya itu terdapat potongan dari garis regresi linearnya, yaitu pada titik 0,030 di mana shear stress-nya berada. Jadi rumus intercept ini digunakan sebagai cepat ya tanpa perlu grafik untuk menentukan perpotongan pada sumbu Y dari garis regresi linear. Nah, untuk tan radian itu digunakan untuk mencari sudut gesernya. Jadi menggunakan rumus slope. Rumus slope ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung kemiringan garis regresi. Jadi dari garis regresi ini akan dihitung kemiringannya, tapi dalam bentuk tan radian. Nah, terus untuk mengkonversi menjadi radian agar itu menggunakan seperti rumus matematika biasa, menggunakan atan langsung dihubungkan dengan ini J3 atau tan radiannya. Terus menghasilkan hasil radian ini. Setelah itu radian langsung dikonversi menjadi dengan menggunakan rumus degrees. Degrees nanti langsung sama dengan ini, ketemu sudut gesernya 57,6. Karena ini yang digunakan tanah pasir, jadi tidak memiliki kohesi atau kohesinya ini sama dengan 0 ini atau mendekati 0 lah. Berbeda nanti jika teman-teman memiliki persentase lumpur yang lempung yang tinggi, maka nilai kohesinya juga akan semakin tinggi.
Nah, dari datanya praktikum teman-teman kan nanti akan dikorelasikan seperti yang udah ditampilkan minggu lalu. Jadi semua data akan dijadikan satu. Jadi ntar akan kelihatan mana data yang salah dan mana data yang benar. Jadi misalkan teman-teman datanya salah kan akan kelihatan. Misalkan nilainya harusnya lebih rendah dari kelompok sebelumnya. Nah, itu lebih tinggi nanti datanya teman-teman yang salah juga akan kelihatan. Nah, untuk selanjutnya kemarin kan ada uji UCS. Berhubung alatnya masih dalam perbaikan, nanti untuk uji UCS itu kan menentukan masa apa tekanan pada tanah, tekanan maksimum pada tanah untuk mengetahui kuat tekan pada tanah. Itu nanti sama grafiknya itu menggunakan ini. Ya, stress sama strain. Ini juga sama dengan uji kuat geser. Nanti grafiknya akan ditentukan dari beban ini. Jadi kita akan mengetahui di mana kondisi deformasi tanahnya ini akan mengalami masa plastis dan elastisnya itu di mana nanti akan diidentifikasi dari grafik kuat geser ini. Nanti akan dibuatkan grafik dari beban 1, beban 2, dan beban 3. Nah, Nah, untuk grafiknya nanti kurang lebih seperti ini. Kita buat insert, kita pilih scatter, ntar select data aja, semuanya di remove. Terus nanti tambahkan dari name-nya, misalkan saya ambil sampel di beban 3. Terus X value-nya bentar. Ini kan harus ada deformasinya. Ini saya misalkan dulu aja deformasinya pada setiap 0,1 mili. Kita langsung select data, remove, add, beban 3. X value-nya adalah deformasi. Terus yang Y-nya adalah beban. Oke. Nah, nanti kurang lebih grafiknya akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman kan bisa mengetahui nilai puncaknya ada di sini. Ini juga dapat menjadi bahasan pada uji kuat tekan. Tapi bukan untuk mengetahui kuat tekan pada tanah, tapi kita akan melihat gambaran elastis dan plastisnya pada suatu tanah, di mana tanah akan mengalami deformasi hingga masa keruntuhan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apakah untuk saat ini ada yang perlu ditanyakan? Silakan bagi yang ini bertanya terkait dari perhitungan Excel hari ini. Nah, kalau belum ada,
sekedar informasi untuk teman-teman nanti kan Senin kan kelompok 1, 2, dan 3 kan ada persiapan bahan jam 1. Nah, untuk itu kan masih ada matkul. Nanti untuk persiapan bahannya dimulai setelah matkul saja. Nanti teman-teman setelah matkul silakan datang ke lab untuk melakukan persiapan bahannya. Kalau belum ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Agatha. Oke, untuk sebelumnya absennya saya tunggu 17.20 untuk segera absen ya di chat dengan formatnya yang sudah saya kasih tadi. Dan untuk pertemuan kali ini sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa Senin sekolah ya. Sarul tolak. Sahrul Kola. Sarul kolak ready jamiah. Begitu. Teman-teman, materi hari ini sholat bersama. Saya Kristen. Mati. Hei, Teman-teman, hari ini sholat bersama di Galuh. Hah? Babang. Galuh. Kabel cinta dari Babang tuh Winda. Yuk. Lo, Babang tuh Winda sih. Bambang Gamon hampir bundir. Absen dulu teman-teman. Abelia, Bambang, Dery. Info. Kenapa Beo? Apa ki? Delok inaugurasi. Ayo. Ayo inaugurasi. Bundir nggak usah. Ayo, Cul yo. Ayo, Cul yo. Ayo dulu inaugurasi. Ayo dulu inaugurasi. Bang, ayo kenalan sih Bang. Jenengku Kempung Bang. Kenalan Bang yo. Kabul cinta.